Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Pak. Pak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Boy. Tolong Boy, maaf. Diawali dulu, dipimpin doa dulu sebelum kita belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, angka lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Boy. Kemarin kita sudah 2 pertemuan awal kita sudah membahas mengenai sel secara umum. Kemudian pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Mari kita lihat nih apa namanya. Tabel berikut kelihatan tabelnya kan ya? Iya, Pak. Kalau misalkan saya mau tanya Riko, kalau misalkan tabel yang di kolom organel, terus tabel di kolom sel hewan, tabel di kolom sel tumbuhan, yang kita bahas kemarin itu mewakili tentang penjelasan apa? Penjelasan tentang apa? Mewakili penjelasan tentang apa? Tabel kalau hanya diambil kolom organel, sel hewan, dan sel tumbuhan. Apa kok kemarin yang kita bahas? Astaga, sinyal hilang. Halo, Pak. Ya, jelas nggak? Udah ada sinyalnya? Ya, udah. Nah, untuk kita ini di sini saya sudah tampilkan tabel nih. Nah, kalau misalkan tabel ini yang kolom fungsinya dihilangkan, cuma ada kolom organel, kolom sel hewan, sama kolom sel tumbuhan, ini mewakili penjelasan tentang apa? Kalau hanya 3 kolom organel, sel hewan, sama sel tumbuhan. Tentang perbedaan ada dan tidaknya di dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, betul. Makasih Riko. Jadi kalau misalkan tabelnya hanya berisi kolom organel, terus ada kolom sel hewan, ada kolom sel tumbuhan, ini menjelaskan tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan seperti yang barusan Riko jelaskan. Masih ingat ya kemarin yang apa namanya, yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Aura, yang ada di sel tumbuhan tapi tidak ada di sel hewan apa? Organel apa? Aura masih hadir enggak? Aura. Oh, Aura keluar ya. Stefani, Aura kayaknya keluar masuk ininya, jaringannya kurang bagus. Stefani, kalau yang ada organel sel yang ada di sel tumbuhan tetapi tidak ada di sel hewan, sebutkan satu saja. Apa? Nih, lihat dari tabel, coba Stefani. Dinding sel. Dinding sel. Oke, makasih Stefani. Betul, dinding sel. Satu lagi. Marcelo.
Ya, Pak. Ada masalah sekarang ada suaranya. Dua pertemuan kemarin suaranya ini ya. Tadi sudah disebutkan satu organel sel yang ada di sel tumbuhan tapi tidak ada di sel hewan. Satu lagi apa Marcelo? Organel sel yang ada di sel tumbuhan tapi tidak ada di sel hewan. Pak, coba lihat Kloroplas, Pak. Kloroplas atau plastida. Oke, makasih. Berarti masih ingat ya sisanya kayak nukleus, ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, lisosom, sentriol dan vakuola. Bukan sentriol dan sentriol hanya ada di sel hewan, maaf. Sentriol berarti vakuola, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, ribosom dan nukleus itu dua-duanya ada di sel hewan, ada di sel tumbuhan ada. Nah, ini yang kalian harus istilahnya tempelkan di memori kalian. Jadi kenapa saya nggak dibikin teks yang besar, saya bikin sebatas tabel seperti ini supaya nempelnya lebih gampang karena kurang dari satu kalimat kayak kata-katanya. Ini terus jadi kelihatan perbedaannya. Kalau misalkan saya kasih teks yang panjang lebar, mendetail tapi panjang lebar, nanti cukup lama juga menyerap di memorinya. Jadi saya coba sederhanakan menggunakan tabel. Jadi kelihatan kan yang ada di sel hewan itu yang ada di sel hewan tetapi tidak ada di sel tumbuhan itu yaitu sentriol dan lisosom. Kalau misalkan yang ada di sel tumbuhan tapi tidak ada di sel hewan itu dinding sel dan kloroplas atau plastida. Itu ini flashback atau review di pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita hanya fokus di ini saja, di organel, di kolom organel sama di kolom fungsi. Nanti kita juga coba berkenalan dengan organel. Nukleus itu gambarnya seperti apa sih? Ribosom itu seperti apa sih? Dan seterusnya. Tapi kita di sini pengen istilahnya mah sedikit membahas tentang fungsinya dulu. Di sini ada berapa organel? Coba hitung. Siapa ya? Boy, ada berapa organel, Boy? 11, 10. Oh. Yang pertama 10. apa? Nukleus. Nukleus. Yang kedua? Ribosom. Yang ketiga? Mitokondria. Yang keempat? Badan Golgi. Yang kelima? Retikulum endoplasma. Nah, untuk yang nomor 1 sampai nomor 5 ini, di kedua sel hewan ataupun sel tumbuhan, di keduanya itu ada nih organel sel yang 5 ini. Kalau yang di nomor 6 sampai nomor 10 itu yang nomor 6 dan 7 hanya ada di hewan. Untuk yang nomor 8 ini di sel tumbuhan ada, tapi di sel hewan kadang ada, kadang tidak, kadang terlihat sangat kecil atau ada tapi kecil gitu. Untuk vakuola. Nah, untuk dinding sel sama kloroplas untuk yang nomor 9 sama 10 ini hanya ada di sel tumbuhan. Nah, jadi kita bahas tuh yang 5 ini. Pak Ramdan, Ya, izin apa screenshot boleh. untuk Boleh. anak-anak. Boleh. Silakan, Pak. Share screen-nya boleh dimatiin dulu nggak Pak sebentar? Biar tuh ini anak. Siap. Oke, ini apa? Tolong dinyalain anak. Oke, thank you Stephanie. Yang lain tolong dinyalakan. Oke, Veriko. Thank you. Marcelo, Kartika. Kita tunggu yang lain. Ada Aura, ada Boy, tinggal Arun.
tinggal Arun ya, tunggu sebentar. Kartika agak di tengah, cuma setengah mukanya. Nah, tinggal tunggu Arun ya. Oke, ini sekalian informasi. Jadi kehadiran kalian itu Bapak laporin ke orang tua ya setiap hari di grup orang tua. Jadi ada laporan dari screenshot ini anak-anak siapa yang ikut pelajaran atau tidak. Terus juga nanti biar orang tua tahu ada kendala apa ya. Itu. Oke. Ya, Arun. Oke. Tunggu ya. Bapak hitung ya. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Kartika. Oke, agak ke tengah, nggak kelihatan mukanya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Pak Ramdan, terima kasih. Oke, Pak Yuda. Silakan dilanjut. Sama-sama. Tadi sampai di mana tadi itu? Boy ya? Hanya boy gitu ya? Saya lupa. Oh, tadi ini untuk organel nomor 1 sampai nomor 5 dari mulai nukleus sampai retikulum endoplasma, ini di keduanya ada di sel hewan sama sel tumbuhan. Nah, untuk kali ini sebelum masuk yang ke organel sel yang nomor 6 sampai nomor 10, kita bahas dulu nomor 1 sampai nomor 5. Terus mungkin dari kalian ada yang bertanya, apa sih Pak organel sel? Jadi organel sel itu kayak organ yang ada di dalam sel. Jadi kalau misalkan di manusia mah ada organ kayak misalkan di veriko. Di tubuh veriko itu ada organ yang namanya organ mata, organ tangan, kaki, terus organ lambung, organ ginjal. Nah, itu yang organ-organ yang mempunyai fungsi masing-masing. Nah, di dalam tubuh sel, di bagian terkecil dari tubuh kita juga, di dalam sel, adalah yang namanya organel sel. Karena sel itu tetap aja perlu dukungan dari organel sel untuk melakukan aktivitasnya. Nah, itu. Nah, inilah organel sel. Jadi, sel organ-organ yang ada di dalam sel, dari mulai nukleus sampai kloroplas. Tapi yang kita bahas untuk kali ini organel sel yang ada di sel hewan dan di sel tumbuhan. Sekarang ke siapa ya? Ca. Saya pernah dengar nukleus nggak, Ca? Atau baru pertama kalinya? Waktu SMP pernah belajar nggak organel sel kayak gini? Oh, Ca. Iya, Pak. Nah, pernah dengar nukleus nggak waktu dulu pas SMP? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Kayak ribosom juga belum pernah berarti ya? Iya, belum, Pak. Ya, oke, tidak apa-apa, Ocha. Makasih ya, Ocha ya. Iya, Pak. Coba saya ini aja dibacakan dulu ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 5, di sini yang pertama itu ada nukleus. Nukleus ini nama lainnya inti sel. Inti sel ini berfungsi di dalam sel sebagai pengendali atau mengendalikan semua aktivitas di dalam sel. Jadi yang kalau misalkan di ininya mah apa namanya? Di kehidupan nyatanya, kayak misalkan di apa ya yang suka kayak di bandara atau di stasiun atau ini ada yang namanya control room. Nah, control room ini nukleus inilah bisa diibaratkan sebagai control room atau kontrol yang mengontrol semua kegiatan sel. Jadi
intinya semua kegiatan sel itu diatur di inti sel ini. Nah, itu untuk organel yang pertama. Organel sel yang kedua ada ribosom. Nah, ribosom ini untuk apa fungsinya di dalam sel? Ribosom ini berfungsi sebagai apa ya? Sintesis itu. Oh, sintesis itu pembentukan. Jadi ribosom ini yang membantu untuk proses pembentukan protein di dalam sel. Kemudian mitokondria, organel sel yang ketiga ada mitokondria, fungsinya buat apa? Kan manusia bernapas. Nah, untuk yang memproses kegiatan pernapasan itu apa? Itulah di dalam sel itu ada yang namanya mitokondria. Mitokondria ini sebagai alat respirasinya sel. Kalau alat respirasi manusia kan paru-paru, bronkus, hidung yang kayak gitu-gitu itu organ yang membantu respirasi pada manusia. Sedangkan yang membantu pada proses respirasi sel karena sel juga perlu melakukan proses respirasi untuk apa? Untuk membantu atau untuk menyokong proses kegiatan respirasi tubuh kita juga. Nah, makanya ada yang namanya organel sel mitokondria, yaitu sebagai alat respirasi sel dan tempat produksi penghasil energi sel. Itu untuk mitokondria. Terus untuk gambar yang keempat. Untuk organel sel yang keempat itu ada badan Golgi. Badan Golgi ini fungsinya untuk memodifikasi dan menyalurkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma, yaitu sebagai inilah alat transportasi dan sebagai alat ekspresinya sel. Kemudian di yang kelima ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini fungsinya untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Nah, tuh 5 organel sel dari nukleus, ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma. Nukleus berfungsi untuk mengendalikan aktivitas sel, ribosom untuk pembentukan protein, mitokondria untuk respirasi, badan Golgi untuk modifikasi dan penyaluran bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma yang membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Jadi sebagai ininya lah istilahnya mah alat sekresinya. Ini 5 sel. 5 organel sel yang ada di sel tumbuhan dan sel hewan. Dua-duanya ada nih, terdapat di sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sekarang mau tanya ke siapa? Revi. Revi, sebutkan yang pertama, bacakan coba. Revi, bacakan yang ini, yang nomor 1. Nukleus Fungsinya? mengendalikan aktivitas sel. Nah, terima kasih, Revi. Berikutnya, Kartika, yang nomor 2. Ribosom Ribosom, fungsinya untuk sintesis protein. sintesis protein. Tadi itu sintesisnya apa, Riko? Sintesis protein. Nah, sintesis itu apa? Bahasa sederhananya? Pembuatan. Sintesis itu Pembuatan atau? Iya, pembuatan. Atau pembentukan. Jadi tempat membuat protein itu di sini. Di dalam sel itu di ribosom. Nah, oke. Sekarang berikutnya yang ketiga, Riko. Ada apa? Ada mitokondria. Mitokondria. Nah, ada mitokondria. Fungsinya untuk? Respirasi. Respirasi. Oke, makasih. Sekarang ke Aura. Aura, sinyalnya sudah bagus, Aura?
Jelas nggak Pak suaranya? Siap. Yang keempat ada organisasi apa? Badan Golgi. Badan Golgi. Fungsinya untuk Modifikasi dan menyalurkan bahan-bahan yang dihasilkan retikulum. RE. Ya, retikulum endoplasma atau RE. Makasih. Endoplasma. Sekarang Ya. tersebut siapa? Ocha, yang terakhir, retikulum endoplasma. Bukan yang terakhir, yang kelima. Retikulum Endoplasma. Fungsi membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan sel. Ya, oke, makasih. Nah, sekarang kita lihat nih, saya mau main tebak-tebakan. Ingetin ya, organel yang nomor 1 sampai nomor 5. Saya mau tanya satu persatu. Sekarang ke gambar yang ini. Sudah kelihatan gambarnya? Mana ya? Nah, gambar yang ini. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Nah, Boy. Ini kalau menurut Boy, Apa? gambar apa dari ini organel sel yang saya tunjukkan nantinya adalah organel sel yang dari nomor 1 sampai nomor 5. Pilih nomor 1 sampai nomor 5 ini termasuk organel sel yang mana? Namanya apa? Nukleus. Nukleus. Inti sel. Nukleus atau inti sel. Kalau menurut Riko apa kok? Pak, yang mana Pak? Yang gambar ini. Nukleus Pak. Nukleus. Oke, benar. Jadi yang nomor 1 ini nukleus atau inti sel. Jadi ini ya, yang nukleus dan inti sel itu keseluruhan antara antara yang warna ungu dengan yang warna kuning. Kalau yang kuning di luar ini bukan bagian dari nukleus, ini terpisah. Jadi nukleusnya itu, inti selnya itu hanya ini aja, yang warna ungu sama yang bagian kuning. Ini untuk nukleus. Ini nukleusnya, ini yang kuning itu sebenarnya mah nukleolus. Jadi di dalam inti sel itu ada intinya lagi. Jadi nukleus ini nukleolus. Kalau nukleus itu inti sel, bahasa sederhananya. Kalau nukleolus itu anak inti sel. Jadi di dalam sel itu ada anaknya lagi. Yang kuning ini namanya anak inti sel. Oke, makasih Riko sama Boy. Sekarang ke Ocha. Jangan yang ini. Mana gambarnya? Nukleus udah. Nah, ini Ca. Ini gambar apa, Ca? Tahu nggak? Berarti nomor 1 udah kan? Berarti tinggal nomor 2, 3, 4, 5. Nomor 2 ada ribosom, nomor 3 ada mitokondria, nomor 4 ada badan Golgi, nomor 5 ada retikulum endoplasma. Kira-kira menurut Ocha ini gambar apa, Ca? Tebak saja. Ocha, masih di situ kah? Iya, Pak. Oh, ada. Apa, Ca? Ribosom atau badan Golgi atau mitokondria atau retikulum endoplasma? Ribosom, Pak. Ribosom. Oke, makasih. Kalau menurut Kartika, ini gambar apa, Kartika? Kartika ada nggak ya? Kartika lewat dulu deh. Arun. Kalau menurut Arun ini gambar apa, Arun? Pak, mitokondria, Pak. Mitokondria. Menurut Ocha, ribosom. Menurut Arun, mitokondria. Kartika, sudah terhubung belum? Pak, itu Apa? mitokondria. Mitokondria. Nah, menurut Ocha ini ribosom. Menurut Kartika sama Arun, mitokondria. Udah ada 2 lawan 1. Jadi ini jawaban yang benarnya itu mitokondria. Ingat ya yang bentuknya Ocha. Jadi ini mitokondria sebenarnya gambar yang ini ya Ocha. Makasih Ocha. Ya, Pak. Nggak apa-apa, saya hargain itu usaha menjawab. Tapi yang benar ini jawabannya yang betul itu Kartika sama Arun. Ini gambar dari mitokondria. Jadi kalau misalkan nanti kan belum tentu sama lagi kalau misalkan ada ujian atau nanti pas udah lagi kuliah ada yang ngambil jurusan biologi nemu lagi gambar gini,
nggak mungkin yang gambar yang saya ini tunjukkan lagi yang seperti ini yang akan menjelaskan bahwa itu mitokondria. Tapi kurang lebih bentuknya itu seperti ini, jadi kayak ada bulatan seperti kapsul lonjong, terus di dalamnya ada lekukan-lekukan ini, lekukan-lekukan atau disebut dengan lamela. Nah, ini disebut dengan mitokondria. Tadi itu mitokondria fungsinya untuk proses respirasi sel, ya, kata Riko kan tadi tempat respirasi sel atau tempat pembentukan energi di sini di mitokondria. Oke, makasih Arun, Ocha, sama Kartika. Sekarang Stefani. Stefani, kalau ini gambar apa Stefani yang ini? Badan Golgi, Pak. Badan Golgi. Stefani atau Repi ini yang coba? Revi, Pak. Oh, Repi. Apa-apa, makasih Repi. Kalau Stefani gimana Stefani? Kata Revi katanya ini namanya badan Golgi. Kalau kata Stefani apa? Tinggal tadi kan nukleus udah, mitokondria udah, berarti tinggal 3 nih. Badan Golgi, Pak. Badan Golgi juga. Bukan ribosom, bukan? Bukan. Bukan. Menurut Stefani, badan Golgi. Menurut Revi, badan Golgi. Ya, benar. Yang ini badan Golgi. Jadi ingat-ingat ya, nih. Yang bentuknya seperti lipatan ini, badan Golgi. Bentuknya seperti lipatan, tapi rada tebal. Nanti soalnya ada lagi yang bentuknya seperti lipatan, tapi lebih tipis lipatannya itu nanti ada namanya lagi. Nah, kalau ini yang lebih tebal, lipatan yang tebal ini namanya badan Golgi. Terus yang ini inti sel, yang ini mitokondria. Kemudian nih gambar berikutnya. Nih, kalau yang ini di Ocha, Stefani udah, Kartika udah, Repi udah, Arun udah. Aura. Kalau menurut Aura ini gambar apa, Aura? Ini Ribosom bukan, Pak? ribosom. Oke, makasih Aura. Menurut Marcelo ini gambar apa? Tinggal 2 nih pilihannya. Ada ribosom atau retikulum endoplasma. Ribosom. Benar, ini gambar ribosom. Kenapa ribosom? Karena di sini ada rantai asam amino. Rantai asam amino ini disebut dengan protein. Jadi protein itu kalau misalkan diibaratkan seperti rantai, yang si satu mata rantai ini disebut asam amino. Asam amino. Nah, kalau misalkan asam aminonya berhubung sampai rantai panjang, itu disebutnya satu rantai protein atau disebut dengan protein yang sering kita kenal dengan nama protein. Itu rantai asam amino sebenarnya di sini nih. Ini tuh rantai asam amino, dan di mana kenapa ini dikatakan ribosom? Karena kan tadi di dalam tabel bahwa fungsi ribosom itu sebagai pembentuk protein. Nah, jadi atau sintesis protein. Tadi kata Riko katanya sintesis atau pembentuk protein ini. Ini ribosom, berarti ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir itu ada retikulum endoplasma. Betul. Terima kasih. Saya Stefani. Nah, kan sama-sama kayak lipatan. Tapi lipatannya lebih tipis. Kalau badan Golgi kan tebal tuh. Nah, ini badan Golgi. Kenapa saya istilahnya kalau bahasa ini mah di warning jangan sampai tertukar antara badan Golgi dengan retikulum endoplasma, karena posisinya di dalam satu sel itu berdampingan. Kita lihat ya gambar utuhnya ya. Gambar utuh di dalam selnya. Gambar utuh di dalam selnya. Kemarin saya simpan. Nih, kita lihat gambar utuh di dalam selnya. Nah, tuh kelihatan nggak atau jelas nggak? Saya besarin dikit ya. Oh, tuh kan, ini kita lihat sel hewan. Tadi kan kalau misalkan tadi dipecah-pecah, dipisah-pisah, ini inti sel, yang tadi yang 5 itu yang saya jelaskan inti sel, ada
ini badan Golgi. Badan Golgi, ini ada retikulum endoplasma. Ini retikulum endoplasma tuh, maaf. Ini retikulum endoplasma, ini retikulum endoplasma, ini badan Golgi, ini yang kayak kapsul itu mitokondria, ini ribosom. Sebenarnya kalau misalkan diperbesar itu bentuknya tadi kayak topi jamur, terus ada bawahnya itu ribosom. Tapi di sini nampakannya jadi bulat ya, ini ribosom tuh. Jadi kan hampir mirip bentuknya, makanya saya bilang awas jangan sampai tertukar karena posisinya sangat dekat nih. Yang ini ke badan Golgi, yang ini retikulum endoplasma, yang ini retikulum endoplasma. Terus kenapa Pak? Yang satu mah kok ada bentol-bentolnya, yang satu kok polosan. Maaf, ini ribosom bukan yang ini, salah. Ribosom itu yang ini nih, yang kecil-kecil ini. Aduh, saya pakai. Yang ini ya, maaf ya. Nih, ribosomnya yang ini. Nah, balik lagi yang tadi, kenapa Pak? Kok yang di dekat inti sel mah, yang mengalir di inti sel, itu ribosomnya ada bentol-bentolnya. Nah, di ribosom yang di dekat inti sel, itu kenapa ada bentol-bentolnya? Karena ada ribosom yang menempel. Ini disebut dengan istilah lainnya itu retikulum endoplasma kasar. Kalau yang ini, yang rada jauh dari inti sel, ini disebut retikulum endoplasma yang halus. Kenapa disebut halus? Karena tidak ada bentol-bentol atau tidak ditempeli oleh ribosomnya. Jadi disebut retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Kayak gitu. Untuk fungsinya sama aja, cuma kalau yang ini ditempelin oleh ribosom seperti itu. Ini untuk organel sel tadi yang dipecah-pecahnya ini di dalam bentuk utuh suatu selnya. Di ini juga sama nih. Di sel ini tadi sel hewan kan, yang ini sel hewan, yang ini sel tumbuhan juga sama. Ini inti selnya, ini retikulum endoplasmanya, ini yang kasar karena ada ribosomnya, titik-titik ribosomnya. Ini yang halus. Retikulum endoplasma halus, terus ini badan Golgi tuh kan saya juga ketukar. Ini badan Golgi, ini retikulum endoplasma yang halus, yang ada bagian luar. Tuh. Itu ya udah tergambar, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Tidak ada, kalau tidak ada kita lihat berikutnya tinggal lisosom, sentriol, vakuola, dinding sel sama kloroplas. Dinding sel sama kloroplas. Nah, lisosom fungsinya untuk apa? Untuk pencernaan makanan atau yang untuk berfungsi sebagai penghancur benda asing yang masuk ke dalam sel, itu lisosom. Sentriol fungsinya untuk apa? Untuk pembelahan sel. Terus vakuola untuk apa? Untuk penyimpanan makanan dan pengeluaran ke sisa dinding sel untuk pelindung dan sebagai pemberi bentuk pada sel. Kloroplas untuk apa? Untuk fotosintesis. Nah, mari kita lihat nih gambarnya. Berarti tadi 1 sampai 5 udah nih, nukleus sampai retikulum endoplasma. Sekarang tinggal lisosom sampai ke kloroplas. Tapi saya mau tunjukkan cuma yang ini aja nih, berapa gambar lagi tadi. Nah, kalau ini sama ini mitokondria, ada yang bentuknya seperti mitokondria juga hampir mirip, tapi warnanya hijau. Ini apa? Coba saya panggil Periko. Riko, ini apa kok? Kalau ini kayak mitokondria, lonjong, bulat. Tapi di dalamnya kalau mitokondria mah hanya lamela aja, lakukan kalau di sini mah ada stroma sama ada tilakoid. Terus ada grana juga. Warnanya hijau. Kalau hijau identik dengan tumbuhan. Nah, ini organisasinya yang ada di tumbuhan. Berarti apa nih yang ada di tumbuhan itu? Berarti kan ada dinding sel, ada plastida atau kloroplas. Plastida atau kloroplas. Nah, betul. Jadi yang ini itu kloroplas. Ini hanya ada di sel tumbuhan. Oke, makasih Riko. Sekarang
Boy, kalau ini apa Boy? Ciri utamanya itu yaitu glikoprotein. Dan terus itu ada apa nih? Hidrofobik. Terus bentuknya lebih elastis. Kalau ini tuh. Tahu nggak Boy? Ini apa Boy? Oh di sini nggak ada yang nggak disebutkan di tabelnya. Nah ini dulu deh. Lewat dulu yang ini aja nih. Nih kalau ini apa Boy? Yang ini Boy? Ada middle lamella, ada primary, ada plasma membran. Nah, kalau misalkan dibaca keterangannya ini ada clue-nya. Apa Boy? Itu dinding sel, Pak. Nah, dinding sel benar. Primary sel water. Ini dinding sel. Dinding sel ada di sel hewan atau ada di sel tumbuhan? Sel tumbuhan. Nah, sel Tumbuhan, tumbuhan. Pak. Nah, makasih Aura. Jadi sel tumbuhan. Jadi yang tadi dua organ yang saya barusan tunjukkan itu ada di sel tumbuhan. Ini dinding sel, ini plastida. Yang ini plastida. Oke. Sekarang ada berapa lagi gambar? Kayaknya satu lagi deh, ini yang terakhir. Ada yang tahu nggak? Berarti ini saya tadi lupa belum cari gambar lisosom sama sentral. Nanti kita lihat aja ya di gambar keseluruhan selnya. Ada yang tahu nggak ini? Aura tahu nggak ini gambar apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, nggak apa-apa. Makasih Aura. Arun tahu nggak? Arun masih ada nggak ya? Oca, 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 tahu nggak ini gambar apa? Apa, Cak? Lupa, aku juga nggak tahu. Nah, nggak tahu nggak apa-apa. Kan tenang. Kalau misalkan nggak tahu bilang aja nggak tahu kan lagi belajar. Iya, Pak. Kartika, makasih Oca ya. Kartika, ini gambar apa Kartika? Nggak tahu, Pak. Tahu. Stefani nih. Barangkali tahu. Stefani tahu nggak ini gambar apa? Stefani ini? Ada nggak Fani ya? Fani. Ya, Pak. Ada gambar apa? Tahu nggak Fani gambar apa ini? Membran plasma bukan, Pak? Membran plasma. Oke, saya simpan dulu jawabannya ya. Kata Stefani membran plasma. Kalau kata Riko, apa kok ini kok? Vakuola, Pak. Membran plasma. Vakuola. Itu Stefani membran plasma. Kata Periko, vakuola. Makasih Periko. Kalau kata apa? Kalau nggak vakuola, ribosomnya hewan. Kalau nggak vakuola, ribosomnya hewan. Boleh. Ya, makasih Riko. Repi. Kalau menurut Repi, Repi itu udah ditanya belum tadi ya? Saya lupa. Repi, tahu nggak ini gambar apa Repi? Plasma membrani, Pak. Apa? Repi. Iya, Pak. Apa tadi? Sekali lagi. Plasma membrani. Plasma membran. Kayak Stefani plasma membran. Kalau menurut Riko ini ribosom. Mari kita ada zoom sedikit ya. Ini saya cari gambarnya kurang jelas. Kalau di sini sebenarnya tadi clue-nya itu bahwa unsur penyusunnya itu glikoprotein. Ini satu clue-nya. Terus yang kedua, ini itu ada pori-pori tempat apa? Sebut tadi ya.
inilah keluar masuknya zat dari luar ke dalam. Nah, makanya di sini ada disebutnya protein kanal. Kenapa disebut protein kanal? Karena ini itu alat transportasi yang digunakan zat untuk keluar masuk dari dalam sel keluar sel menggunakan bantuan protein. Jadi emang tadi mungkin Riko karena ngeliat protein, sepertinya ini tempat pembentukan protein, tapi sebenarnya ini tuh alat transport aja, hanya sebagai alat transport untuk apa? Untuk zat yang dari luar, apapun itu zatnya, bisa udara, karbon dioksida atau oksigen atau zat apa, nitrogen atau apa, untuk keluar masuk ke bagian dalam. Nah, kalau misalkan ada proses keluar masuk dari dalam keluar dari luar ke dalam, itu berarti ini terdapat di lapisan paling luar. Kalau lapisan paling luar, ini berarti jawaban yang lebih pasnya itu yaitu tadi menurut Stefani dan Revi. Jadi ini gambar dari potongan ini kok membran plasma. Jadi membran yang membungkus cairan sel atau plasma sel. Tadi itu kenapa saya dari gambar menunjukin gambar ini karena perbandingannya yang ini. Ini kan dinding sel. Dinding sel itu yang melapisi sel tumbuhan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa di sel hewan tidak terdapat dinding sel, tapi adanya membran plasma. Tuh, di itu. Nah, sekarang kita lihat nih gambarnya. Makasih ya Stefani, Riko, sama Repi. Nah, sekarang kita lihat gambarnya yang secara utuh tadi di posisinya, pengen tahu nih di mana antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nih sel hewan. Tadi dinding sel ada nggak di sini? Cak. Cak, ada dinding sel nggak di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau menurut Aura ada kan dinding sel di sini? Nggak ada, Pak. Nah, nggak ada. Jadi dinding sel itu adanya di sel tumbuhan. Nih, ini posisinya. Cuma kalau di sini kan nggak kelihatan seperti tadi, kan ada kayak apa disebutnya? Tuh ada serat, ada fiber apa gitu ya di sininya. Di sini posisinya dinding sel menutupi seluruh tubuh. Nah, kalau misalkan ini sekeliling ini nih yang lapisan yang rada coklat ini, nah ini lebih ke membran plasma atau membran sel. Itu kalau diperbesar kayak gambar yang tadi. Kalau diperbesar sama dinding sel juga nih. Terlihat dinding sel ternyata posisinya di luar. Terus membran plasma juga posisinya terdapat di paling luar. Biasanya kalau yang paling luar itu fungsinya sebagai alat pelindung. Itu baik dinding sel ataupun membran sel atau membran plasma. Cuman ada satu fungsi tambahan untuk yang sel tumbuhan atau dinding sel. Selain melindungi bagian dalam sel, sel tumbuhan ini sebagai pemberi bentuk tumbuh-tumbuhan. Makanya kayak pohon mangga bentuknya seperti itu, daun bentuknya seperti itu, akar bentuk seperti itu, karena dia mempunyai dinding sel nih sebagai alat bentuk atau yang memberi bentuk pada organ-organ pada tumbuhan gitu. Kalau di manusia mah kan yang memberi bentuknya itu, memberi bentuk tubuh kita itu tulang. Nah, kalau di tumbuhan mah ini dinding sel ini yang memberi bentuk tubuh. Kayak kan kalau di manusia mah kayak hidungnya mancung, hidungnya pesek, terus badannya tinggi, tegap, atau ada badannya pendek. Itu kan yang memberi bentuk kan rangka atau tulang. Nah, kalau di tumbuhan itu yang memberi bentuknya ini dinding sel. Selain melindungi tubuh dari melindungi dalam sel dari kondisi luar sel, dinding sel juga ini memberi bentuk tubuh pada tumbuhan itu. Arun, ada nggak Arun? Ada ya. Terus tadi yang menurut Rhicoplastida yang bentuknya lonjong, posisinya di sini nih. Posisinya di sini ada di
sebelahnya ini tadi kalau Pakola juga saya belum tunjukkan nih Pakolanya ini di sini. Jadi Pakola itu seperti ini bentuknya dan posisinya ada di sebelah retikulum endoplasma dan biasanya si plastida ini tersebar di sekeliling ini di bagian bawah. Atau kadang semua seluruh tumbuhan tergantung selnya di mana. Kalau misalkan dia posisi sel yang diambilnya itu di bagian daun, pasti si jumlah kloroplas dan plastinya itu lebih banyak. Gitu. Nah, paling itu untuk pertemuan kali ini posisi plastida, Pakuola, sama inti sel tadi udah, retikulum endoplasma, terus badan Golgi, sama RE halus, ada mitokondria ada ribosom, kemudian tadi yang belum itu ada lisosom. Nah, kalau lisosom ini kayak gini nih bentuknya. Tuh. Ini lisosom yang warna hijau ini. Yang warna hijau ini lisosom. Kemudian tadi sama yang belum itu sentriol. Kalau lisosom yang warna hijau, sentriol yang warna hijau, lisosom yang bulat ini yang tadi saya bilang ribosom salah. Ternyata ribosomnya yang ini nih, yang total. Kalau ini lisosom, ini ada sentriol. Sentriol ini fungsinya buat apa? Kalau sentriol ini fungsinya untuk proses pembelahan sel. Jadi kalau misalkan sel ini mau berkembang biak atau dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, itu dibantu oleh sentriol. Gitu. Itu untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Arun, ada yang mau ditanyakan? Arun belum kedengaran dari tadi nih. Baru sekali kita ada tadi kedengaran. Mau tanya, Pak? Oh, Aura, boleh. Apa Aura? Bentuknya kloroplas sama mitokondria itu mirip, tapi fungsinya beda ya? Fungsinya beda. Fungsinya beda. Jadi walaupun bentuknya sama mirip lonjong, tapi fungsinya beda karena di dalamnya juga beda strukturnya. Kalau ini mah hanya lipatan-lipatan berupa lamela. Kalau yang tadi yang untuk plastida nih, di plastida ini ada mana ya yang lebih pas ya? Plastida. Kalau yang plastida ini memang bentuknya hampir sama lonjong bulat ini. Tapi yang plastida mah di dalamnya itu ada daerah stroma nih yang bagian ruang kosong ini ada bagian grana atau di sini bahasa Inggrisnya grana. Ada yang kalau grana itu kan tumpukannya setumpuk, ini disebut grana. Kalau satu lempengannya itu disebut tilakoid. Nah, di sini fungsinya itu nanti berkaitan sama fungsinya ya. Tadi kan nanya Aura bentuknya sama tapi fungsinya beda. Dari strukturnya karena beda, jadi emang fungsinya beda. Nah, karena di dalamnya itu kalau plastida ini strukturnya itu berupa stroma dan grana, ini fungsinya untuk kegiatan fotosintesis, di mana stroma ini berperan pada kondisi atau dalam fotosintesis itu ada 2 reaksi, ada reaksi terang yang menggunakan cahaya matahari, ada reaksi gelap yang tidak menggunakan cahaya matahari. Jadi ketika melakukan proses fotosintesis yang berupa reaksi terang itu dilakukan di stroma ini. Kalau di proses reaksi gelap itu di grana. Jadi emang jelas beda fungsinya tuh. Kalau mitokondria mah kan cuma lakukan aja. Terus ada membran luar, ada ruang antar membran. Ini di sini sebagai proses respirasi atau penghasil energi, pembentukan energi. Nah, kalau di plastida mah apa namanya? Sebagai proses fotosintesis. Tapi emang dua-duanya termasuk proses metabolisme. Cuma yang satu mah metabolisme fotosintesis, yang satu mah metabolismenya berupa apa? Respirasi. Nanti itu mah belajar di kelas 3 kalau nggak salah tentang metabolisme. Jadi untuk jawaban pertanyaan Aura jelas beda banget walaupun bentuknya sama gitu. Paling itu
Aura bentuknya sama, tapi kan isian di dalamnya beda gitu ya. Kalau ini mah strukturnya berupa grana dan tilakoid, si plastida mah. Kalau yang mitokondria mah hanya berupa lipatan saja, dan di dalamnya ada ruang antar membran serta lamela yang fungsinya sebagai alat bantu respirasi sel. Kalau tadi untuk fotosintesis itu paling Aura jawabannya. Atur nuhun. Oh iya, Pak. Ya. Riko, Boy, udah jelas? Bapak mau nanya, Nah, itu Arun akhirnya terdengar juga suaranya. Gimana Arun? mau nanya gimana proses pembentukan lisosom? Apakah ada kaitannya dengan organel lain? Proses pembentukan lisosom. Proses pembentukan lisosom yang kita lihat ya. Lisosom. Gambarnya mana? 1, 2, 3. Lisosom. Lisosom di mana, Cing? Di sel tumbuhan atau di sel hewan? Arun. Saya harus buka mana nih? Sel tumbuhan atau sel hewan? Oh, Boy. Lisosom ada di sel tumbuhan atau sel hewan? Sambil mengingat lagi dari awal. Lisosom Sel tumbuhan. hewan. Nah, sel hewan. Hewan, Pak. Sel hewan. Saya buka yang sel hewan. Nah, tadi Arun tanya, katanya bagaimana proses pembentukan lisosom. Nah, kalau proses pembentukan lisosom ini atau sebenarnya pembentukan organel sel yang semuanya, yang lainnya, ini nanti dibicarakannya di proses pembelahan sel. Jadi intinya proses pembentukan lisosom ini sama halnya istilahnya kalau gini, saya punya kapur satu, pengen jadi dua, berarti nggak dipatahin. Nah, sel juga kayak gitu. Jadi ketika sel berkembang biak, dia akan membentuk organel-organel sel yang lainnya secara double atau disebutnya istilahnya duplikasi. Pembelahan sel akan membentuk duplikasi organel-organel sel yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika pembentukan lisosom itu terjadi ketika proses pembelahan sel. Ini biasanya di ujung-ujung proses nanti ada di pembelahan sel itu namanya proses telofase. Di tahap akhir namanya proses telofase di mana proses pembelahan sel akan diakhiri dengan pembentukan organel-organel sel yang lainnya. Karena pada saat proses pembelahan sel, jadi nggak blek semua ini belah, otomatis belah mitokondria, belah lisosom, belah badan Golgi, belah inti sel, belah enggak. Jadi pada saat proses pembelahan sel di tahap awalnya itu si organel-organel selnya ini istilahnya bukan menghilang ya, apa memudar dulu. Jadi membaur dulu dengan organel-organel sel yang ada di dalamnya nanti yang berperan di dalam berperan inti di dalam proses pembelahan sel itu hanya inti selnya saja. Jadi inti selnya membelah dulu. Jadi ini menghilang dulu atau membaur dulu dengan yang lain. Kemudian membran sel inti pecah, barulah si inti selnya membelah dua. Karena apa? Karena materi genetiknya ada di sini nanti. Jadi materi genetiknya dibagi dua. Jadi kalau misalkan kita punya permen 10, nah si permennya itu kalau dibagi dua kan 5 sama 5. Nah ini juga si inti sel juga untuk membelah itu materi genetiknya itu terbagi dua. Yang satu misalkan materi genetiknya ada 5, yang satunya lagi ada 5. Nah nanti yang 5 masing itu membentuk pasangannya. Si inti sel yang pembelahan yang dibelah di bagian sebelah kiri misalkan membentuk 5 lagi. Jadi dia jadi 10 si kromosomnya itu. Yang sel yang satunya lagi membentuk 5 lagi, jadi 10 lagi. Jadi masing-masing inti sel punya 10 kromosom dan akhirnya nanti membentuk lagi membran sel, kemudian membentuk lagi organ-organ yang lainnya kayak gitu. Jadilah nanti satu kesatuan sel yang benar-benar sama atau duplikatnya dari sel indukan, tapi yang tadinya satu jadi dua gitu. Kayak gitu. Jadi proses pembentukannya seperti itu untuk lisosom. Jadi terjadi di tahap proses pembelahan sel. Kayak gitu. Mungkin itu Arun jawabannya kurang lebih seperti itu.
Iya, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Arun sama Aura. Riko, Boy, cukup? Aman, Pak. Nanya. Siapakah itu? Riko atau Ocha? Ocha, Pak. Oh, Ocha. Apa, Ca? Gimana, Ca? Pak mau nanya. Boleh. Apakah yang terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan jika inti selnya diambil? Apa yang terjadi jika pada sel tumbuhan dan sel hewan inti selnya diambil? Kita balik lagi ke apa namanya? Ke tabel yang tadi kita lihat. Nih. Nah, tabel yang ini kita lihat inti sel. Inti sel teh sebagai pusat pengendalian sel atau kontrol, kalau kata saya tadi sebagai control room-nya yang control room-nya yang ada di dalam sel. Terus kata Ocha, bagaimana kalau misalkan inti selnya ini diambil atau dihilangkan? Kira-kira apa kalau misalkan kita nih punya ruang koordinasi, terus si ruang koordinasinya itu dihancurkan atau diambil, atau kontrolnya dihancurkan atau diambil, otomatis kan kegiatan yang ada di dalam selnya akan acak-acakan atau tidak teratur. Kalau misalkan lama-lama terus dibiarkan acak-acakan kayak gitu, tidak teratur, bagaimana tugas si ribosom, nggak tahu gimana, nggak ada yang ngatur mitokondria bekerja, nggak ada yang ngatur badan Golgi yang bekerja, nggak ada yang ngatur. Lama-lama jadi fungsi sistem di dalam selnya itu jadi kacau. Kalau misalkan sudah kacau gini, berarti bisa jadi nanti menyebabkan kematian sel atau terjadi sel yang rusak. Itu kurang lebih kayak gitu, Ocha. Kalau misalkan inti selnya diambil. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, makasih Ocha. Oke, itu untuk pertemuan kali ini tentang organel sel, gambarnya dan fungsinya seperti apa. Nanti mungkin insya Allah saya untuk pertemuan besok kita zoom dulu 5 menit, baca doa, sambil review dulu. Setelah review, nanti saya akan kasih soal penilaian harian atau ulangan harian ya, untuk minggu depan. Iya, Pak. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian. Jadi untuk pertemuan minggu depan, saya akan kasih beberapa soal untuk mereview pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3, supaya saya tahu, oh ini yang kurang, ini yang lebih, kayak gitu ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih Stefani, terima kasih Ocha, Kartika, terima kasih Boy, terima kasih Riko, terima kasih Arun, Revi, sama Aura, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Saya tutup pertemuan kali ini. Selamat pagi. Boleh? Selamat pagi. Ya, kasih. boleh ini apa? Dari ya silakan.